Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya, selamat malam. Di lembar ke-7 di bulan Oktober ini kita bersama-sama kembali untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu, tempat dan situasi. Amin. Melalui di tangan tayangan ini kita bersama-sama memberikan hati kita, waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Dia sanggup untuk menyertai, memberkati, menjamah kita. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami sungguh bersyukur buat pertolongan dan kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami datang kepadamu melalui ibadah kami, walaupun dengan live streaming Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau sanggup menjamah kami, Engkau sanggup menjamah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih, kami akan puji Engkau, kami akan sembah Engkau. Hadirlah bersama kami, bersama umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Jamah kami ya Tuhan, urapan-Mu atas kami Yesus. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami beri waktu kami kepadamu Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir. Berkenanlah Engkau hadir Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Engkau Raja Yesus. Ya Rana, haleluya. Ya Rana, kami muliakan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, ya marala 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 marala. Tangan-Mu sanggup memberkati setiap kami Tuhan. Apapun persoalan kami, apapun tantangan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang
Tuhan tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang dan mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Ku, ku menang bersamamu. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau Raja, kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Bagimulah segala hormat, pujian, kuasa hanya kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Dari apa yang kami pernah pikirkan dan doakan,
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kuasa Roh-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya bilang amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah mungkin di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyanyikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu
dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sama-sama katakan basuh, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah Lamongan Blessing. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini berkenan di hadirat-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan ruangan ini, kuasai bibir, lidah dan pikiran kami dan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, supaya bisa menerima kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu.
tema khotbah saya pada malam hari ini, saya kasih judul Bertobatlah. Sebagai pedoman firman Tuhan, kita baca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang bertobat, artinya adalah luas. Ya. Jadi yang dulu kalau kita berbicara ini kasar, ya, kita juga harus halus. Ya. Kalau dulu kita sering marah-marah, ya, kita bertobat tidak marah-marah. Ya. Jadi artinya adalah luas. Ya. Jadi mari di dalam kehidupan kita sehari-hari ini menyempurnakan hidup kita dengan kebenaran firman. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi perlu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dilakukan. Ya. Karena apa? Ini adalah pedoman, pondasi kita untuk melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak bisa menempatkan diri, ya, yang penuh dengan kasih. Ya. Karena banyak anak-anak Tuhan ini kalau sudah nggak ada kecocokan gitu, ya, tidak mau berteman. Ya. Untuk itu pada malam hari ini saya mengingatkan agar pertobatan itu benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, ya, karena kita masih hidup di bumi, ya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Ya. Apakah tidak boleh? Boleh. Carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada orang yang mengatakan uang bukanlah segala-galanya. Betul, saya juga setuju. Tetapi perlu diketahui segala-galanya itu juga butuh uang. Ya. Orang yang dalam percintaan pun juga mengatakan cinta itu tidak memerlukan uang. Betul. Ya. Tetapi kalau tidak ada uang, percintaan itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Ya. Jadi selagi kita masih hidup ini kita butuh uang yang banyak sekali. Maaf. Ya. Kita butuh uang yang banyak sekali. Ya. Kita bikin rumah, butuh uang. Kita menyekolahkan anak, juga butuh uang. Ya. Kita mati pun juga butuh uang sama. Ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana supaya di dalam kehidupan kita ini jangan sampai kehidupan kita, ya, pikiran kita ini dikuasai oleh uang. Tetapi kitalah yang harus bisa menguasai uang. Uang itu kalau jatuh kepada orang yang bersalah, maka yang terjadi adalah hawa nafsu. Uang itu tidak bisa menjadi berkat. Tetapi kalau uang itu jatuh kepada orang yang benar, yang jujur, maka uang itu bisa menjadi berkat. Baik di dalam keluarga kita maupun kepada orang lain. Ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita sudah diberkati, ya, kita diberi pekerjaan, rumah tangga harmonis, ya, tidak sesuai dengan harapan kita pada waktu kita masih dalam hidup kekurangan. Dulu masih hidup kekurangan, punya unek-unek dalam kehatinya itu kalau saya diberkati saya mau ibadah dengan rajin, saya mau melayani. Ini kadang-kadang juga sebagai doa kita, minta kepada Tuhan. Tetapi kalau sudah diberkati, ya, kadang-kadang ibadah kita juga bolong-bolong. Ya. Jadi intinya kita harus bertobat untuk memperbaiki etika tingkah laku, ucapan kita sehari-hari, maka butuh suatu komitmen, butuh suatu tindakan. Dan firman inilah yang paling tepat sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita hidup di dalam kasih-Nya.
supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai hidup kita itu menjadi celah di antara kita. Ya. Kadang-kadang di dalam pergaulan kita membedakan, wah ini orang miskin, ini orang kaya, ya. Level sana, level sini. Kadang-kadang anak-anak Tuhan juga tidak terasa juga melakukan hal seperti itu. Ya. Senengannya ngumpet, ya. Ngumpet di dalam dosa, ngerasain di sana, ngerasain di sini. Ya. Untuk itu pada malam hari ini saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita bertobat. Kita jangan iri dengan orang lain, ya. Tetapi kita memperbaiki pribadi kita. Kita mengoreksi diri kita sendiri apakah kita sudah benar di dalam kehidupan kita. Jadi harapan saya pertobatan ini tidak sia-sia. Kita benar-benar melakukan. Apalagi kita sudah pelayanan di sebuah gereja. Kita dituntut untuk maksimal untuk melayani Tuhan penuh dengan sukacita, penuh tanggung jawab. Memang yang kita layani sehari-hari adalah manusia, tetapi kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Kita sudah diurapi untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ya. Jadi kalau jadi jemaat ya jadilah jemaat yang baik. Kalau jadi hamba Tuhan ya jadilah hamba Tuhan yang baik. Ya. Kita harus berpikir bagaimana gereja kita ini boleh bertumbuh dan berkembang. Adakah di antara kita memikirkan bahwa bagaimana gereja ini jemaatnya bertambah banyak? Nah semuanya ini juga butuh kekompakan di antara kita. Di antara pengerja juga butuh satu visi, satu misi. Ya, supaya apa? Apa yang menjadi kerinduan kita untuk memajukan gereja ini benar-benar terjadi. Tuhan ini mau menambahkan jiwa, tetapi orang-orang yang ada di gereja ini tidak bisa bersatu hati. Apakah mungkin? Ya. Kita dalam sekup yang kecil aja tidak ada damai, apalagi dalam sekup yang besar. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita tingkatkan rasa kesadaran kita untuk bergereja. Supaya apa? Supaya gereja ini semakin hari semakin bertumbuh. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah Bapak, Ibu, saudara, ibadah pada malam hari ini saya akan memberikan satu kesaksian. Di mana kesaksian ini sengaja saya sampaikan, bukan berarti saya pamer, tidak. Tetapi inilah yang saya alami selama hidup saya sampai hari ini. Bapak, Ibu bisa mencari hikmahnya. Jadi yang jelek ya enggak usah dipakai, yang baik saja kita pakai. Kalau ada pelaku yang sama dengan apa yang saya ceritakan, ya mohon maaf, ini kebetulan saja. Ya. Karena ini pengalaman ini yang saya alami. Ya. Ya. Di mana pada saat itu notabene saya adalah seorang kuli batu, kuli bangunan. Ya. Jadi saat itu saudara-saudara saya sudah kerja di kantor walaupun di swasta, di sebuah perusahaan. Saat itu saya masih sebagai kuli batu. Ya, pembantu tukang. Jadi secara ekonomi pada waktu bujang saya termasuk min sendiri di antara saudara-saudara saya. Berjalannya waktu saya kenal dengan seorang perempuan, ya, dan akhirnya saya jatuh cinta. Sekali lagi sebelum saya teruskan kesaksian saya mohon maaf. Dan inilah apa yang saya alami. Ya, tidak ada rekayasa di dalam saya memberikan kesaksian. Akhirnya singkat cerita, yang dulunya tahun 80-an, tahun 79 saya percaya sama Tuhan, akhirnya saya menjadi mu'alaf. Karena apa? Saya cinta dengan seorang perempuan. Saat itu saya tetap menjadi kuli batu, sedangkan istri saya sebagai kasir di sebuah hotel di Surabaya. Akhirnya saya kawin secara di luar gereja, saya mengikuti istri saya ke Surabaya, kontrak. Saya dikaruniai anak satu saat itu. Dan dalam perjalanan hidup saya
saat itu tidak semakin baik, semakin memburuk. Biarpun istri saya mendapat gajian setiap 1 bulan, tetapi di dalam kebutuhan rumah tangga saya kurang. Itu baru anak 1. Akhirnya berjalannya waktu kembali, saya dikasih karunia laki-laki, jadi punya anak 2. Saat itu saya juga masih di Surabaya. Jadi walaupun saya menjadi seorang mualaf, saya masih berdoa secara Kristen. Entah dijawab, entah tidak, itu yang saya doakan. Jadi di dalam hidup saya saat itu, dari saudara-saudara saya yang sama dengan saya, ya dalam hatinya juga ngambek. Tetapi itulah yang saya alami. Tetapi saya punya keyakinan suatu saat saya akan kembali bersama istri saya. Saya bertobat. Nah, saudara, berjalannya waktu akhirnya saya sempat pisah ranjang dengan istri saya. Karena tertekan ekonomi, saya sebagai kuli batu 1 minggu bekerja, 1 bulan premi. 1 bulan bekerja, 3 bulan libur. Itulah yang saya alami. Sehingga di sini tidak seimbang antara penghasilan saya dan penghasilan istri saya. Sehingga saat itu saya terjadi cekcok dengan istri saya pisah ranjang, akhirnya saya pulang. Tetapi anehnya, saya pulang itu tidak pulang ke rumah saya, tapi saya pulang ke mertua saya yang ada di Jawa Tengah. Saya pulang ke Jawa Tengah, istri saya masih di Surabaya. Jadi pergumulan saat itu sangat berat. Saya telah berdosa. Tetapi saya tetap punya keinginan bahwa suatu saat nanti saya akan kembali kepada Tuhan. Akhirnya setelah saya di Jawa Tengah, saya juga sama. Saya sebagai kuli batu. Berjalannya waktu saya kembali, saya ke Surabaya menemui istri saya ajak untuk damai. Akhirnya saya hidup 1 ranjang lagi dengan istri saya. Nah, pada saat itu saya tetap sebagai seorang kuli batu, ya, kerjaan saya dan istri saya juga masih tetap sebagai kasir di perhotelan. Nah, dalam perjalanan waktu itu akhirnya saya datang ke kakak saya yang ada di Gresik, di mana kakak saya ini juga punya PT, bergerak di bidang outsourcing dan pegang di sebuah perusahaan di Gresik. Akhirnya saya ditawari, kalau mau kamu bikin palet tapi borongan. Akhirnya saat itu saya bilang iya. Akhirnya saya ikut bekerja, ikut kakak saya, bikin palet tapi borongan. Gajinya 2 minggu sekali. Nah, memang saya juga keras cara kerja saya. Ya. Akhirnya dalam waktu 2 minggu itu mendapatkan hasil 600.000 saat itu. Ya. Nah, akhirnya saya berjalan 3 bulan, ya. Akhirnya saya juga, istri saya saat itu hamil anak yang ketiga. Dan akhirnya singkat cerita kakak saya ya, berbicara kepada saya, kalau ada waktu istrimu bawa ke Gresik, saya mau ngomong-ngomong. Itu kakak saya kepada saya. Akhirnya istri saya tak ajak ke Gresik, ke rumahnya kakak saya. Dan saat itu kakak saya mengatakan begini, saya minta kamu harus kembali kepada jalan yang benar. Jadi intinya saya disuruh bertobat, tetapi sebelum berbicara tentang keyakinan karena istri saya masih agama yang lain, ya, bukan anak Tuhan, kakak saya juga bingung gimana saya mengawali untuk berbicara masalah keyakinan supaya satu keyakinan. Akhirnya ya mungkin saat itu Tuhan sudah buka. Ya. Akhirnya istri saya berkata kepada saya, kalau kamu mau bertobat, saya mau dibaptis. Itulah ya,
istri saya yang dulunya muslim, akhirnya dengan sendirinya saya juga tidak mengajak, istri saya akhirnya minta dibaptis. Dan saat itu akhirnya kakak saya laporan di gereja yang ada di Gresik, akhirnya saya mengikuti katekisasi kembali. Istri saya mengikuti katekisasi, saya antarkan, saat itu sudah hamil tua, ya, anak yang ketiga. Akhirnya singkat cerita dibaptis dan saya peneguhan nikah di gereja GKJW yang ada di Gresik. Itulah perjalanan hidup saya. Ya. Tidak hanya cukup di situ. Ya. Di pekerjaan saya, akhirnya saya juga ditawari kakak saya, kalau kamu mau pegang kebersihan, karena perusahaan yang ada di Gresik itu mau melebarkan atau membuat pabrik lagi yang ada di Surabaya di 55L. Akhirnya saya dikirim ke Surabaya untuk memegang di kebersihan. Berjalannya waktu, semakin hari semakin membaik ya, ekonomi saya. Walaupun saat itu masih satu PT, jadi kakak saya memegang yang ada di Gresik, saya yang ada di Surabaya. Karena di situ saya dilihat dari orang perusahaan agak tangkap di dalam pekerjaan, akhirnya saya ditawari untuk memegang produksi. Naik lagi karir saya memegang produksi dan punya anak buah kurang lebih 400-an saat itu ya, tahun 2000-an. Ya, akhirnya saya pegang di bidang produksi, berhasil. Saya tidak hanya memegang satu departemen tapi 3 departemen. Ya, jadi ada produksi plywood, ada flooring, ada door, di situ saya pegang semua, anak buah saya menyebar. Tidak hanya di situ. Di engineering ada anak buah saya, office boy juga anak saya ada, di sawmill ya, juga ada anak buah saya. Dan saya dikasih kepercayaan oleh perusahaan untuk merawat masjid. Kita bisa bayangkan, saya orang Kristen tapi dari perusahaan saya diminta kesadaran juga untuk menghandle masjid, jadi membersihkan. Ya. Jadi akhirnya saya juga mengambil tenaga kerja untuk mencuci alat-alat yang ada di masjid itu. Ya, masjidnya sangat besar sekali. Jadi reputasi saya semakin hari semakin meningkat. Ekonomi saya jelas otomatis. Ya. Nah, di situ banyak subkon, sekitar ada 4. Akhirnya saya juga mengepalai dari subkon-subkon itu, termasuk 5 PT saya. Ya. Jadi baik kalau ada pemasukan tenaga baru, interview, pendapatan tempat kerja, ya, training, semuanya saya yang melakukan, diberi tanggung jawab. Termasuk kalau ada demo, ya sangat, saya ini di garis depan, sering berurusan dengan Disnaker. Walaupun outsourcing tetapi gajinya tetap UMK, jadi tidak di bawah UMK. Bapak Ibu Saudara-saudara, akhirnya di dalam perjalanan itu masalah ekonomi, masalah jabatan sudah saya tempati. Ya. Akhirnya suatu saat saya diizinkan Tuhan sakit selama 5 tahun. Ya. Jadi saya nggak tahu kok bisa seperti ini. Ya. Secara ekonomi saya sangat luar biasa, tetapi Tuhan izinkan saya sakit selama 5 tahun. Jadi saya di tempat tidur. Beol ya di situ, kencing ya di situ, istri saya yang merawat selama 5 tahun. Yang saya rasakan adalah napas saya sesak sekali. Setelah saya cek di kedokteran, di Petro, di Semen, tidak ada penyakitnya. Sudah, saya tetap berdoa. Selama 5 tahun adalah waktu yang tidak pendek. Kita itu napas itu sesak sekali. Akhirnya istri saya tak kasih surat keputusan, istilahnya mandat untuk memegang yang ada di Surabaya. Istri saya keluar dari perhotelan, ya, akhirnya tak suruh pegang adminnya. Jadi kalau ada penggajian dan sebagainya, istri saya tak suruh ngambil uang di bank untuk menggaji. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah harta takhta saya tempati, dan yang ketiga
adalah wanita. Ya. Ini Bapak Ibu bisa membayangkan, air susu dibalas dengan air tuba ya ini. Ya. Istri saya merawat 5 tahun, tetapi saya telah mengkhianati cintanya. Ya. Karena apa? Saya menduduki harta takhta dan wanita. Merasa punya jabatan, ya, saat itu uang juga mengalir, sehingga disitulah saya bermain dengan perempuan. Sampai istri saya berdoa, lebih baik lu kembali jadi kuli batu tapi sayang dengan saya, daripada jadi pimpinan, jadi bos, tapi menyakiti saya. Itu doa istri saya. Jadi wajar, namanya orang yang sudah tersakiti. Berapa HP yang harus dibanting dengan istri saya sadar, memang saya salah. Dan singkat cerita, ya, diizinkan perusahaan saya jatuh, gulung tikar, pindah tempat. Akhirnya habislah riwayat saya di Surabaya. Baik jabatan, harta, wanita, habis semuanya. Kembali lagi saya menjadi kuli batu, itu saya lakukan. Jadi doanya istri saya dijawab. Akhirnya ekonomi saya sangat-sangat murad-marid sekali. Ya. Hutang sana, hutang sini untuk menghidupi anak istri saya. Ya. Yang dulunya notabene ya, uang itu sangat banyak, tetapi sekarang kekurangan. Saya sadar bahwa itu adalah kesalahan saya. Dulu saya pada waktu masih miskin, saya berdoa kalau saya diberkati, saya melayani Tuhan. Tetapi setelah saya diberkati, saya tidak melayani. Memuaskan hawa nafsu saya. Itulah yang saya alami di dalam kehidupan saya. Saya bertobat, ya. Saya minta ampun kepada Tuhan, saya juga minta ampun kepada istri saya. Dan istri saya tidak mau mengampuni saat itu. Sulit sekali. Ya, saya juga menyadari karena apa? Saya sudah menyakiti selama kehidupan mereka. Akhirnya saya coba dengan kebenaran firman, Bu, kalau sampai enggak mengampuni saya, sampai salah. Ini dasarnya firman. Di situ akhirnya Tuhan membuka. Akhirnya istri saya mengampuni saya peluk, saya juga menangis. Ya. Istri saya juga menangis, saya minta ampun. Saya akan memperbaiki. Ya. Setelah saya bertobat, ya, tidak semudah membalikkan tangan. Ekonomi diberkati tidak. Tapi saya bersyukur kesehatan saya dipulihkan, disembuhkan. Setelah kesehatan saya dipulihkan, sesuai dengan janji dulu saat masih saya menjadi kuli batu, masih sengsara, saya minta diberkati supaya bisa pelayanan. Dan saya baru bisa melayani. Dan hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, semuanya adalah karunia Tuhan, berkat Tuhan kepada saya. Saya bisa melayani di gereja, istri saya juga melayani, anak-anak saya sebagian juga melayani. Jadi secara fisik saya diberkati, pelayanan juga diberkati, walaupun ekonomi masih ya pas-pasan lah, cukup. Ya. Jadi itulah kehidupan masa silam saya. Anda bisa mengambil hikmahnya, jangan sampai mengalami seperti apa yang saya alami. Ya. Saya adalah orang yang sangat malang, sangat berdosa, tetapi puji syukur. Saya ditangkap Yesus kembali, saya dipulihkan dan saya bisa melayani. Seperti Rasul Paulus, ditangkap Yesus. Dengan cara apa? Buta matanya, akhirnya bisa pelayanan. Demikian pula saya. Saat saya hidup di dalam kemewahan, saya tidak melayani. Memuaskan hawa nafsu saya. Sehingga diizinkan persoalan demi persoalan terjadi dalam keluarga saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada istri saya, yang sampai detik ini, sampai hari ini masih mendampingi saya. Itu semuanya juga anugerah Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dengan kesaksian saya yang saya alami ini, jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bertobatlah, kembalilah kepada pelayanan. Jangan sampai kita karena kita diberkati, kita tidak pergi ke gereja, ya, kita memuaskan hawa nafsu kita, ada acara kesana kemari sehingga apa? Hari gereja mestinya kita harus melayani di gereja, kita tidak melayani.
cukup sampai di sini Bapak Ibu, bertobatlah. Jadi kesaksian saya ini memang sudah lama ingin saya saksikan. Saya enggak pernah memberikan kesaksian lewat ibadah yang lain, tapi di sini saya memberikan kesaksian. Karena inilah yang harus saya sampaikan, saya enggak menutup-nutupi. Tuhan tetap tahu. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengalami seperti apa yang saya alami, sakit beneran. Ya. Susah sekali. Ya. Inilah Bapak Ibu Saudara, ibadah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kesaksian saya ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita kembali kepada jalan yang benar, kita beribadah kepada Tuhan, supaya apa dalam kehidupan kita pemulihan dan pemulihan juga diberkati, keluarga juga diberkati, kesehatan juga diberkati. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala sesuatunya dicukupkan dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita baca di dalam 1 Petrus 1:14 yang begini bunyi firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan kita bodoh, tidak sehat, kita harus tetap melayani Tuhan. Kita harus bisa menguasai hawa nafsu kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada dosa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu pada malam hari ini. Ibadah Lampauan Blessing boleh kami sampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah kesaksian kami boleh menjadi berkat bagi saudara kami yang mendengarkan ibadah pada malam hari ini. Kami percaya kalau Engkau sudah memulihkan hamba-Mu ini, kami percaya Engkau juga memulihkan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, berkati firman-Mu ini, tanamkan pada hati kami masing-masing, supaya pulang kami dari ibadah ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Sehingga di hari-hari ke depan kami bisa beribadah lagi kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan terima berkat pada malam hari ini. Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama arahkan hatimu, angkatkan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamanya. Amin. Sorak-sorak yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan.
Inilah ibadah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kuduskan, sempurnakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Setiap kami umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biar diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami mengadahkan hati kami, wajah kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Kami terima segala berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai memberkatimu. Mulai saat hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Percaya diberkati sama-sama berkata amin. Tuhan